Ya, disebut umi, makanya nabi yang umi, nabi untuk bangsa umi. Umi itu bukan artinya tidak bisa baca tulis kalkulator, udah pinter, oh mereka tukang dagang. Yang disebut buta itu tidak kedapatan Taurat dan Injil di dalam mereka, jadi mereka hanya mengikuti aliran musyrik tadi, yaitu menyembah pada berhala. Nah, ini orang Yahudi dan Nasrani sebetulnya punya kewajiban nasihatin mereka, tapi kenapa didiamkan? Karena ada unsur kepentingan, biarkan mereka bodoh, sama seperti Indonesia dulu dijajah Belanda, nggak boleh sekolah. Kalau sekolah pintar semua. Ya malaikat, ya jin, semua yang di langit dan di bumi ini miliknya Allah. Bahkan kita sendiri nggak memiliki apa-apa. Nyawa yang kita miliki saja kita tidak bisa pertahankan. Ya. Kita cuma bisa berlaku, berperan dengan sebaik-baiknya supaya nanti saatnya kita pulang kita mendapatkan gelar husnul khotimah. Wa may yattabi'ul ladzina yad'una min dunillah. Dan tidaklah orang-orang yang menyeru, orang yang menyeru itu mengikuti ya sekutu selain Allah, tidaklah mereka mengikuti suatu keyakinan, mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Gak yakin sebetulnya, makanya begitu para pendeta, para pastor yang betul-betul mempelajari Injil yang aslinya, karena Injil yang beredar itu bukan Injil asli. Bahkan kita orang Islam nggak ngerti Injil ya, tapi justru kita tahu dari mereka ya. Bible, Barnabas, kemudian ada lagi Mazmur. Mazmur itu kalau tidak salah tuh kitabnya Nabi Daud ya, Zabur, asal katanya dari Zabur. Nah, karena kalau Nabi Daud itu kitabnya masih berupa puji-pujian, senandung-senandung pujian kepada Allah. Jadi kitab aslinya hanya kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Makanya kan yang terkenal Taurat, Injil dan Quran, selalu tuh Taurat, Injil, Quran. Tapi Zaburnya tidak disebut. Kenapa? Karena Zabur itu juga masih bagian dari kitab Taurat. Nah, kita tidak perlu mempelajari itu karena semuanya buku-buku tadi, kitab-kitab tadi ada di dalam Al-Quran. Tapi kita bisa mengetahui isinya dari Al-Quran, bahwa sebetulnya mereka juga tidak yakin yang disembah itu Isa itu beneran Tuhan, anak Tuhan, atau manusia biasa. Karena yang mereka ikutin hanyalah keyakinan diri sendiri, persangkaan pendapatnya. Makanya 7 orang pendeta suruh duduk bareng-bareng, suruh ngucapin semuanya, pasti beda-beda. Jam kejadiannya kapan, namanya siapa, itu pasti beda-beda. Tapi kalau Al-Quran, berapa banyak hafid Quran, sama. Mau di mana juga, dari Korea, dari Jepang, dari Jerman, semuanya pasti sama. Hadis manapun pasti sama. Tapi kalau Injil, Taurat, itu sudah berubah. Sekarang Taurat sama Injil aja yang tadinya duluan. Taurat mengharamkan itu orang makan babi, kenapa Injil boleh? Ya kan? Iya. Kenapa orang Nasrani malah makan babi, sedangkan orang Yahudi tidak makan babi? Padahal inti ajarannya sama. Islam jelas-jelas, makanya kalau orang Yahudi itu lebih mendekati kepada Muslim sebetulnya. Hanya saja mereka tidak sudi untuk mengucapkan syahadat kepada Nabi Muhammad. Makanya ada di zaman Nabi Muhammad seorang pendeta ya. Ketika Rasulullah datang, dia bertanya, "Anda siapa?" "Saya Rasulullah." Tanda-tanda kenabian disebutkan, ajarannya disebutkan, dicocokkan dengan kitabnya. Oh iya benar, ini Nabi. Pelajaran pertama bagi orang Yahudi dan orang Nasrani dalam kitab mereka, apabila ada seorang Nabi yang datang kepada mereka, maka dia harus memberikan pertolongan kepada Nabi tersebut. Harus mengikutinya, menolong kenabiannya. Kenapa mereka harus nolongin Nabi? Karena mereka lebih tahu amal-amal apa saja yang bisa membuat mereka masuk ke dalam surga. Salah satunya adalah memberikan pertolongan kepada Nabi yang baru. Begitu dia kemudian mengajak kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ini loh Nabi yang sudah diutus oleh Allah sudah hadir sesuai dengan Taurat, sesuai dengan Injil. Ayo kita iman, ayo kita ikutin, ayo kita tolong." Yang lain nanya, "Umat mana itu? Kaum mana?" "Kaum Quraisy." "Kalau dari kaum Quraisy kami ogah dah."
Orang Arab itu kan kagak tahu baca, tahu tulis. Kalau dagang aja mah pinter. Oh, dia cewek bodoh gitu. Ya, disebut umi, makanya nabi yang umi, nabi untuk bangsa umi. Umi itu bukan artinya tidak bisa baca tulis, kalkulator udah pinter, oh mereka tukang dagang. Yang disebut buta itu tidak kedapatan Taurat dan Injil di dalam mereka, jadi mereka hanya mengikuti aliran musyrik tadi, yaitu menyembah pada berhala. Nah ini orang Yahudi dan Nasrani sebetulnya punya kewajiban nasihatin mereka, tapi kenapa didiamkan? Karena ada unsur kepentingan, biarkan mereka bodoh, sama seperti Indonesia dulu dijajah Belanda, nggak boleh sekolah. Kalau sekolah pintar semua. Orang Arab jangan dikasih Taurat Injil, biarin mereka bodoh, nyembah batu. Orang Yahudinya hidup bersama mereka, nggak ada yang nasihati. Harusnya ilmu itu disampaikan. Maka pendeta ini mengatakan dia orang Quraisy, emang begitu lahirnya turunannya, tapi dilihat garis keturunannya kepada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Mereka maunya harusnya dia golongan kami, yaitu golongan Bani Israel. Yang lain gak mau iman. Pendetanya kemudian bersyahadat, kemudian dia mengatakan apa kewajiban saya selanjutnya. Ya, sebagai orang iman, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji kan gitu. Tapi saat itu belum masuk waktu sholat. Nabi Muhammad mau berperang, kata Rasulullah, ayo perang. Mungkin berat ya, baru masuk Islam suruh perang mati nih gitu. Perang bu, mati beneran. Sampai Rasul mengatakan, pengen tahu ahli surga yang gak pernah sholat, ini orang. Masuk surga dalam keadaan belum pernah sholat 1 rakaat. Jadi setiap orang itu masuk surganya dengan cara yang berbeda. Kalau sekarang aku pengen masuk surga nggak sholat, nggak bakalan masuk surga. Nggak bakalan, mau sampai dirubah kayak gimana juga. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad sudah disempurnakan agamanya. Syahadat, sholat, puasa, zakat, sudah ada rukun-rukunnya. Maka ketika orang Islam mengatakan kami beriman tapi nggak pernah sholat, nggak pernah sembahyang, ini cahaya di wajahnya hilang. Sedangkan malaikat Jibril nanti diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat ahli neraka itu dilihat dari bekas sujud dan bekas wudhunya. Kalau nggak ada bekas sujudnya, ya bagaimana kelihatannya? Allah kagak ada, masih lama lagi tuh digodok lagi. Akhirnya sampai yang terakhir Allah mengatakan, siapakah di antara mereka yang punya setitik kebaikan walau sebiji sawi, itu makanya tidak tadi amalan sekecil apapun ada catatannya, dan dia masih ada kalimat la ilaha illallah. Itu terakhir banget diselamatkan oleh Allah dalam keadaan sudah gosong. Jadi saya masih suka zina, saya suka mencuri, saya suka gibah, saya suka maksiat, intinya mah asal jangan tinggal sholat. Harusnya kan sholat ninggalin maksiat, tapi kok masih maksiat, sholatnya belum lempeng, masih ingat segala macam tadi. Terus sholat sampai mendapatkan ketenangan batin. Kenapa? Karena sholat itu adalah pembeda antara iman dan kafir. Man tarokaha faqad kafar. Siapa meninggalkan sholat maka hukumnya kafir. Berarti sudah tidak ada keimanan. Mana hilang? Iya tabiuna illa donna. Mereka itu tidak mengikuti kecuali hanya mengikuti persangkaan saja, hanya menyangka-nyangka, mengira-ngira. Bahkan di antara para pengikut Nabi Isa itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang golongan pertama tetap meyakini Nabi Isa sebagai nabi. Ini Islam nih, sampai turun-temurunnya sampai ketemu Nabi Muhammad adalah muslim. Ingat cerita Ashabul Kahfi yang masuk ke dalam gua 7 orang itu adalah keturunan-keturunan yang masih meyakini bahwa Nabi Isa adalah sebagai nabi. Tapi proses berimannya mereka itu diam-diam. Kenapa? Kalau mereka menunjukkan keimanannya, mereka dimusuhi oleh orang yang mengaku Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi terbagi 3 pecahan ya. Yang satu mengakui Nabi Isa sebagai nabi. Yang kedua mengaku Nabi Isa meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan. Yang ketiga menjadikan Nabi Isa sebagai bahan tertawaan atau bahan hinaan karena Nabi Isa dilahirkan tanpa seorang bapak. Jadi orang Yahudi benci kepada Nabi Isa karena menurut mereka Nabi Isa nggak bener nih. Yang Muslim tetap menjadikan Nabi Isa sebagaimana ketetapannya seorang nabi. Yang ketiga ini yang sampai sekarang masih mendambakan Nabi Isa sebagai Tuhan.